Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tidak terima disebut sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Komunikasi yang dilakukan Prabowo kepada Jokowi hanya sekedar konsultasi dan itu juga dilakukan kepada mantan presiden lainnya. Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Penegasan ini disampaikan di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan beberapa waktu belakangan. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna Senin sore kemarin di Istana Negara. Dalam sidang Kabinet, Prabowo mengakui sering berkomunikasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran. Hal tersebut dilakukan lantaran ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia. Prabowo menegaskan dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasi dengan Jokowi, SBY dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menolak disebut sebagai boneka Presiden ke-7 Joko Widodo saat sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore kemarin syarat pesan politik. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo mengenai bantahan tudingan Presiden boneka? Kita akan membahasnya sudah bersama kami Dhanil Ansar Simanjuntak selaku anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat sore Bang Dhanil. Bang Dhanil. Selamat sore, Mbak. Ya, Assalamualaikum. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, ini kita ingin mengetahui sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pernyataannya. Ini ada narasi, bukan sebagai boneka. Bang Dhanil. Ya, Mbak, pertama begini, yang sedang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya adalah memutarbalikkan mainstream nalar kita semuanya. Jadi selama ini nalar politiknya Indonesia atau sebutlah sebagian besar politisi Indonesia itu adalah nalar politiking. Jadi semua peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa kebangsaan itu dilihat dari sisi ada perilaku politiking di belakang itu. Makanya kemudian penilaian setiap dalam hubungan antar presiden satu dengan lainnya, antara ketua umum partai dengan partai lainnya, semuanya dibingkai dengan narasi-narasi saling
subordinat yang satu dengan yang lain. Padahal nalar yang sedang dikembangkan Pak Prabowo dalam kepemimpinan beliau itu adalah nalar kebangsaan. Nalar kebangsaan yang saya maksud adalah bahwasannya semua hubungan antar tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh politik itu harus tetap dirajut dalam upaya memastikan kerja-kerja kebangsaan itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi tidak dalam posisi mensubordinatkan. Makanya kemudian karena nalarnya nalar politiking, maka muncullah misalnya presiden boneka, narasi yang dikembangkan. Itu yang pertama. Kemudian narasi yang sedang dikembangkan ya pada usaha-usaha untuk saling mengadu domba antar tokoh. Itu yang diingatkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menegaskan bahwasannya beliau tidak mungkin bisa dikendalikan oleh siapapun. Kalau kemudian Pak Prabowo itu bersilaturahmi, kemudian meminta saran kepada Pak Jokowi, ya memang keniscayaannya harusnya begitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah salah satu presiden dan mantan presiden yang punya pengalaman panjang. Jadi hal yang wajar kalau kemudian beliau banyak bicara dan meminta saran dari Pak Jokowi. Pun demikian dengan Pak SBY. Pun demikian dengan Bu Megawati. Jadi hal ini dalam konteks pesan Pak Prabowo tersebut adalah ingin dinormalisasi kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama politisi-politisi atau kelompok-kelompok masyarakat yang terus memproduksi narasi subordinat antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kira-kira begitu, Mbak. Dan apa sebenarnya pesan di balik itu? Apakah ini juga muncul pernyataan dengan adanya banyak narasi ataupun anggapan adanya dua matahari ini sebagai bentuk bantahan dari Presiden Prabowo juga, Bang Dhanil? Ya, tentu sejak awal Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya tidak mungkin ada matahari kembar atau dua matahari. Matahari tetap satu, yaitu Pak Prabowo itu sendiri. Artinya Pak Prabowo yang saya kenal, saya kebetulan 7 tahun sebagai juru bicara beliau, agak sulit di subordinat oleh pihak lain atau kelompok lain atau orang perorangan. Itu agak sulit, Mbak. Apalagi ketika tongkat komando ada di tangan Pak Prabowo. Pak Prabowo tipologinya orang yang akan loyal 100% ketika beliau menjadi prajurit atau menjadi anak buah. Itu sudah beliau tunjukkan ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi 5 tahun. Tapi Pak Prabowo akan memimpin secara penuh, memegang tongkat komando secara penuh ketika beliau menjadi panglimanya. Dalam hal ini tentu sebagai presiden. Jadi hal yang mustahil bin mustahil kira-kira kalau kemudian Pak Prabowo bisa diintervensi atau menjadi subordinat atau menjadi boneka dari pihak lain, dari Pak Jokowi misalnya atau dari Pak SBY atau dari Bu Megawati. Jadi itu yang ingin ditegaskan oleh Pak Prabowo. Dan Mbak Dhanil, jika kita memantau ataupun menelaah lagi pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa beliau bukanlah boneka. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini kepada siapakah pernyataan itu ditujukan sampai ada pemicu hingga Presiden menyatakan hal tersebut? Ya, kepada pihak-pihak yang terus memproduksi narasi-narasi yang tidak benar ini. Ini kan narasi yang sengaja dikembangkan untuk mengadu domba antar tokoh. Dalam hal ini tentu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi supaya kemudian berpecah belah antar Pak Prabowo dengan Ibu Megawati agar kemudian berselisih paham antar Pak Prabowo dengan Pak SBY dan sebagainya. Nah, upaya-upaya seperti ini kan Pak Prabowo sering menyebutkan ini khas pihak-pihak tertentu yang memang tidak menginginkan ada persatuan antar semua tokoh
bangsa, persatuan antar semua kelompok di Indonesia. Kenapa? Karena modalitas utama kemajuan kita itu salah satunya adalah persatuan. Dengan hadirnya persatuan, tentu agenda-agenda pembangunan bisa lebih akseleratif. Nah, tapi kalau persatuan itu absen, artinya kita berpecah belah, terus saling curiga satu dengan lainnya, terus merawat dendam antara satu dengan lainnya, itu yang kemudian menyebabkan akselerasi pembangunan kita, menghadirkan kemajuan, itu bisa mengalami perlambatan. Nah, itu yang selalu diwanti-wanti oleh Pak Prabowo. Jadi juga ditambahkan oleh Pak Prabowo kan kemarin, janganlah kemudian nanti ketika tidak menjabat itu dikejar-kejar kesalahannya dan sebagainya. Ya, setiap tokoh pasti punya ada kesalahan, pasti punya kealpaan dan sebagainya. Tapi jangan kemudian terus-menerus memupuk dendam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Itu bukan khas fatsun atau etika kita berbangsa dan negara yang baik. Itu yang ingin dihilangkan oleh Pak Prabowo dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Iya, Bang Dhanil, ini artinya kesimpulannya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya memang merupakan presiden yang terus berkomunikasi dengan presiden-presiden pendahulunya. Suatu hal yang mungkin jarang terjadi saat presiden memimpin, begitu Bang Dhanil? Betul, jadi kan ini memang adalah fatsun baru. Pak Prabowo ini kan membawa fatsun politik baru, di mana beliau tetap menjaga komunikasi dan silaturahim kebangsaan dengan semua tokoh, semua partai politik, baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau. Bahkan kemarin Pak Prabowo menyebutkan ketika rapat kabinet, beliau sangat terbuka berkomunikasi dan bersilaturahim dengan purnawirawan TNI yang mempunyai aspirasi berbeda, yang barusan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pak Wapres dan sebagainya. Beliau sangat terbuka untuk berdialog dengan baik, dengan penuh niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jadi hari ini bahkan Pak Prabowo hadir dalam agenda halal bihalal dengan bersama para purnawirawan TNI, di mana Pak Sutrisno juga ikut hadir dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tipologinya adalah orang yang sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak, baik yang bersetuju dengan beliau maupun yang tidak bersetuju dengan beliau. Karena memang kan dalam satu bangsa, dalam satu negara, setuju dan tidak setuju itu adalah dinamika demokrasi, dan kita harus saling menghormati terkait dengan sikap masing-masing. Baik, terima kasih Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, selamat sore. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.